Selamat datang Bu Andrea. Mohon izin untuk mengawali praktik pembelajaran nggih, Bu. Nggih, Pak, langsung mawon, nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Baik, teman-teman, mari kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 3A yang Bapak sayangi dan banggakan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini sebelum kita mulai belajar, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semuanya. Selamat sudah naik ke kelas 3 ya. Kemarin kalian masih kelas 2 dan sekarang mulai hari ini kalian sudah masuk ke kelas 3 ya. Jadi ini adalah hari pertama kita bertemu ya di tahun ajaran yang baru tahun 2021-2022. Baik, mari kita mulai saja aktivitas kita pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Pak. Baik, Mas siapa ini? Mas Putra nggih? Putra, Pak. Baik, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Siap. Sikap sempurna duduk. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 3. Baik, di daftar siswa kelas 3 itu saya sudah melihat ada 9 orang ya yang naik ke kelas 3A ya. Semuanya sudah mengisi presensi semuanya? Sudah, Pak. Baik. Kalian juga sudah bergabung ke Google Classroom ya? Sudah. Baik. Ya, presensinya saya ingin sambil kenalan ya, karena ini adalah pertemuan pertama. Saya ingin mengenal kalian. Kalau kemarin baru dari wali kelas 2 ya, dari Bu Yulia, saya sudah kenal kalian, tapi saya ingin mendengar dari kalian, sebutkan nama dan tinggal di mana ya. Oke, nama lengkap ya, saya kan hanya taunya nama panggilan saja ya. Saya ingin kalian menyebutkan nama lengkap dan tempat tinggalnya di mana, serta satu lagi cita-citanya. Oke, saya tunjuk ya. Ya, Pak. Baik, pertama dari Mas Putra dulu. Silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Eka Dinar Adiyogo Putra. Saya tinggal di rumah Klipang. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola. Ya, luar biasa. Semoga tercapai cita-citanya. Selanjutnya Amin. Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Ya Allah. Ya. Nah, perkenalkan teman-teman. Hai, nama saya Ilisa. ILISHA. Jadi kalau teman-teman nanti nuliskan nama saya, tolong hanya jangan ketinggalan ya. Itu Ilisha Ardiani Parahita. Rumah saya tetanggaan sama Eka, Pak, di daerah dekat Klipang. Terus cita-cita saya pengen jadi artis, Pak. Wah, luar biasa. Jadi pemain film ya, sinetron apa layar lebar. Pengen kayak Raffi Ahmad sama Nagita Slavina tuh loh, Pak. Duitnya banyak, Pak. Ya, semoga tercapai cita-citanya Mbak Elisa. Amin. Selanjutnya Mbak Destika.
Iya Pak, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Destika Restahayuni. Saya tempat tinggalnya di dekatnya Mbak Elisha juga Pak, masih satu RT. Oh, dekat. Iya. Ya. Terus Cita-citamu saya mau jadi guru Pak, seperti Pak Rifan. Oh iya, gajinya sedikit loh. Tapi yang penting berkah ya. Pahalanya yang banyak, Pak. Amin ya. Baik, yang penting cukup dan pas ya. Nah, lanjut Mbak Sita, silahkan. Halo teman-teman, namaku Sita Nuril Fahmi, SYTA, jangan salah ya. Terus Ada saya N-nya, rumahnya nggak ada, nanti jadinya setan dong. Oh iya, namanya bagus kok ya, Sita Iya Nuril. Pak. Ya. Tinggalnya di mana Mbak Sita? Tinggalnya di Jalan Pringgading Pak. Ya. Cita-citanya mau jadi penyanyi, Pak. Wah, penyanyi. Suaranya merdu ya. Nah, berarti nanti ada aktivitas nyanyi nih hari ini. Nanti Mbak Sita nyanyi ya. Baik. Juara satu nyanyi tingkat RT. Iya, Pak. Baik, alhamdulillah saya sudah lebih dekat mengenal kalian ya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baru pertama ketemu langsung pembelajaran ya, tidak apa-apa. Jadi nanti kita santai saja ya. Pembelajarannya karena masih dalam pandemi, nanti kalian bisa masuk ke Google Classroom ya. Yang saya bagi di grup WA tadi. Ya. Kemudian setelah itu untuk mengerjakan tugasnya nanti bisa panduannya bisa tanya kepada Pak Rifan ya, atau membaca satu bundle panduan yang kami bagikan kemarin ya ketika pengambilan buku ya. Di situ ada cara membuat akunnya bagaimana bergabung ke kelas, bagaimana mengumpulkan tugas dan sebagainya, komplit ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ini tematik ya. Jadi kita di akhir pembelajaran saya inginkan kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar pola irama lagu. Apa itu pola irama lagu? Nanti dipelajari. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Ya. Oke, sekarang Pak Rifan punya tebak-tebakan. Iya. Oke, saya akan tampilkan kepada kalian. Ini. Yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan terlebih dahulu ya. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap. Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Ya. Aku berkaki 4. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Aku berkaki 4. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menulis. Benda apakah aku? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini Mulyo dulu. Nah, Mas Mulyo. Benda apakah aku? Benda itu untuk menulis berarti meja, Pak. Meja. Apakah jawabannya benar? Mari kita lihat. Aku adalah meja. Tepuk tangan untuk Mas Mulyo. Luar biasa. Hadiahnya diambil nanti ya. Kalau pas ketemu. Ya, kalau ada kesempatan ketemu. Oke. Hadiahnya apa, Baik. Nah, nanti pokoknya ada. Tidak terlalu mahal, tetapi yang penting bermanfaat. Ya. Oke, Mas Mulyo sudah menjawab kapan-kapan ya. Nanti kalau ada kesempatan. Mungkin ketika kalian mengembalikan formulir itu ya, formulir buku ya. Ya, oke.
Mas Mulya sudah menjawab, maka untuk selanjutnya ditahan dulu ya, tidak menjawab dulu. Diberi kesempatan yang lain dulu. Oke, pertanyaan kedua. Aku berkaki 4. Aku berlari cepat. Aku memakan rumput. Benda apakah aku? Siapa mau? Saya, Pak. Oke, Mas Dinar. Benda apakah aku? Apa ya, Pak? Aku berkaki 4 kuda paling, Pak. Kuda. Apakah jawabannya benar? Mari kita lihat. Aku adalah kuda. Tepuk tangan, Mas Dinar. Luar biasa. Siap untuk pertanyaan ketiga? Tidak dapat hadiah, Pak, aku, Pak. Ya, nanti sama seperti Mas Mulyo ya. Oke. Ya. Aku terbang tinggi di angkasa. Aku memiliki ekor. Aku diterbangkan dengan benang. Ya, diterbangkan ya, tidak terbang ya. Aku diterbangkan dengan benang. Benda apakah aku? Siapa mau? Yo, yang perempuan. Mbak Sita duluan ini yang mengangkat tangan. Benda apakah aku? Layang-layang, Pak. Layang-layang. Layang-layang. Kok bisa menjawab layang-layang? Kenapa? Lah itu Ciri-cirinya apa? diterbangkan Sering dengan main itu, benang, Pak. Wow, diterbangkan dengan benang. Mari kita lihat apakah jawaban Mbak Sita ini benar ya. Aku adalah layang-layang. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini benar semuanya ya. Oke. Pertanyaan keempat atau pertanyaan yang terakhir nih ya. Aku dapat terbang. Aku memiliki sayap. Aku menghisap nektar bunga. Benda apakah aku? Siapa tahu? Pak. Siapa nih? Mbak Destika. Pak. Silahkan. Lebah, Pak. Lebah? Ya. Oke. Mbak Destika menjawab lebah. Ada jawaban yang lain? Siapa yang mau, teman-teman? Saya, Pak. Ya, Mbak Esya. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mbak Destika menjawab lebah. Mbak Esya menjawab kupu-kupu. Mari kita lihat apakah jawaban mereka benar ya. Oke, mari kita lihat apakah jawaban Mbak Destika lebah dan jawaban Mbak Esya itu kupu-kupu apakah benar. Mari kita lihat. Aku adalah, iya benar semuanya ternyata. Ini ada lebah dan ini ada kupu-kupu ya. Mbak Esya dan Mbak Destika keduanya benar. Oke anak-anak, luar biasa kalian sudah bisa menebak dengan tepat empat benda ya, 4 benda yang hanya saya sebutkan ciri-cirinya tadi ya. Oke, mari kita lihat kembali dari benda yang pertama ya. Dari benda yang pertama tadi, jawaban dari Mas Mulyo ya, meja. Meja itu apakah benda hidup apa benda mati, Mas Mulyo? Benda mati, Pak. Benda mati. Oke, tepat. Sekarang kuda. Kuda itu benda hidup atau benda mati? Hidup, Hidup, Pak. Benda hidup. Iya, oke. Kalau yang ketiga, layang-layang. Benda hidup apa benda mati? Benda mati, Pak. Benda mati. Oke. Dan yang terakhir, kupu-kupu dan lebah. Ini juga ada bunganya. Itu benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Oke, benda hidup. Jadi di sekitar kita ini terdapat berbagai benda. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain ya, seperti yang ada tadi. Itu ya, banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Dan benda itu ada yang benda hidup atau disebut dengan makhluk hidup, ada juga benda mati atau benda tak hidup. Ya. Lalu ciri-cirinya itu apa? Benda hidup dan benda mati itu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Kucing dan kuda. Kucing dan
bola. Bola. Nah, ini yang suka kucing ini Mbak Dewi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kucing dan bola itu sama-sama membutuhkan makanan? Tidak, Tidak, Pak. Tidak ya, kucing itu makanannya apa toh? Tikus. Ikan. Makan tikus bisa, makan ikan bisa, apalagi Sabun. Salah. makan sabun. Tikus yang makan sabun. Daging, Pak. Tikus Makan ya. ayam, Pak. Iya, Ayam. makan ayam, tapi ngantuk, ayam yang Pak. sudah jadi ayam goreng ya, atau ayam yang sudah dibacem ya. Enak. Kucing itu makan untuk mempertahankan hidupnya ya, agar bisa tetap bertahan hidup ya. Kucing makan agar tetap hidup ya. Sedangkan bola bagaimana anak-anak? Bola tidak makan, Bola Pak. bukan Bola tidak makan. Tidak makan, Pak. Iya. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Kucing itu kan benda hidup, ya kan? Sedangkan bola benda mati. Jadi kesimpulannya abiotik dan adalah, biotik, Pak. Apa itu? oh iya, abiotik dan biotik. Abiotik dan biotik nanti kalian bisa pelajari ketika kalian sudah masuk ke atau duduk di SMP atau SMA. Maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, jangan sampai berhenti di SD saja ya. Nah, SD tok nanti ya kurang bermanfaat ya. Oke, kesimpulannya jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa berdasarkan hal ini? Siapa yang bisa? Membutuhkan makanan, Pak. Apa? Makhluk hidup membutuhkan Itu makan. Makan. membutuhkan makan. Makanan. Lapar, Pak. Jadi lapar ya. Oke, kalian bisa catat di buku kalian. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makanan. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Tadi yang termasuk makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Ya, seperti tadi ya. Bunga tadi ya, ini ya. Ini kan lebah itu makhluk hidup, kupu-kupu makhluk hidup, dan bunga atau tanaman ini juga makhluk hidup. Padahal kesimpulan yang pertama tadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Lalu bagaimana? Apakah tumbuhan itu juga makan? Adakah anak-anak yang pernah melihat tumbuhan itu makan? Pernah lihat enggak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau lagi. Tidak kelihatan ya. Kayaknya tumbuhan itu ya setiap hari begitu, tapi tahu-tahu loh sudah tinggi, sudah besar. Ya? Iya, enggak tahu, Pak. Nah, Lihatnya Sita ya kan? makan terus, Pak. Sita makan. Ya enggak apa-apa ya, makan itu kan memang Biar penting sehat, ya. Nanti lemes Oke. kalau enggak makan. Ya, jadi makanan itu memang sangat penting bagi makhluk hidup ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, tumbuhan itu membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia apa saja yang kita makan? Anak-anak, ayo. Nasi, Pak. Nasi, nasi. pizza. Jagung. Ya, kalau nasi itu berarti berasal dari apa? Padi. Tumbuhan atau hewan? Tadi. Tumbuhan. Dari tumbuhan. Ya, kalau pizza juga dari tumbuhan. Tepung. Dari tepung ya, tepung dari tepung ya. Jadi kalau manusia itu makanannya berasal dari tumbuhan dan dari hewan ya. Hewan. Kalau padi berarti dari tumbuhan ya. Kalau makan ayam berarti hewan. Nah, sekarang kalau makanannya hewan apa? Ada hewan yang makan tumbuhan, contohnya Rumput. kuda tadi ya, makan rumput ya. Kuda makan rumput. Nah, berarti hewan makan tumbuhan. Terus ada lagi Kucing kalau makan Makan hewan, Pak. kalau kucing Hewan makan tikus hewan, berarti Pak.
Wah, Makan pintar. hewan. Hewan makan hewan. Hewan. Nah, kalau tumbuhan itu makanannya apa? Apakah tumbuhan itu makanannya sama dengan manusia? Makanannya Air, tumbuh. Pak. Tahu, Pak. Pupuk. Iya, oke. Pupuk, Pak. Mari kita temukan jawabannya ya dengan memperhatikan video berikut ini. Ya, saya setelkan video dari YouTube ya. Ini bukan Pak Rifan yang buat ya. Pak Rifan belum bisa membuat video seperti ini, tapi suatu saat semoga bisa ya. Jadi makanan dari hewan, makanan manusia dan hewan itu berbeda dengan tumbuhan. Nah, tapi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui yang namanya proses fotosintesis. Ya, seperti apa? Mari kita lihat videonya ya. Oke. Ya, tak tunjukkan kepada kalian ya, perhatikan baik-baik ya. Oke. Saya akan perlihatkan kepada kalian sebuah video. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granul yang tersusun dari kumpulan tilakoid. Pada proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam akar daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Kadar air. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida yang akhirnya dapat menurunkan laju fotosintesis. Kadar fotosintet. Jika kadar fotosintet berkurang, laju fotosintesis akan naik. Tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh membutuhkan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Oke. Baik.
itulah tadi ya teman-teman ya, proses fotosintesis ya. Jadi tadi disebutkan ada reaksi terang, ada reaksi gelap dan sebagainya ya. Itu sebagai sebuah pengetahuan bagi kita saja ya. Pada intinya proses fotosintesis itu adalah apa yang kalian pahami, kira-kira apa proses fotosintesis itu apa? Yuk, siapa yang mau menuliskan atau mau mencoba menyimpulkan? Yuk, proses fotosintesis itu apa? Proses tumbuhan mencari makanan. Tumbuhan mencari makanan. Tumbuhan memasak, Pak. Memasak Oh makanan. iya, jadi bukan mencari ya. Oh Proses iya, tumbuhan Pak. memasak atau membuat ya. Makanan Membuat di daun, Pak. makanan ya, Masaknya terjadinya di daun. itu di Iya, daun Pak. ya. Terutama pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun ya. Nah, tadi foto itu artinya cahaya. Berarti tumbuhan memasak dengan apa, anak-anak? Dengan Cahaya, Pak. Dengan bantuan bantuan cahaya, sinar matahari. bantuan cahaya matahari. Dari Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya, anak-anak ya. Oke. Sekarang yuk kita keluar sebentar ya. Saya kasih waktu saya kasih waktu 5 menit saja ya, 5 menit saja. Silahkan sekarang kalian keluar ruangan sebentar ya, amati benda-benda di sekitar kalian, apa saja yang kalian temui ya, tuliskan di dalam selembar kertas ya, kemudian dicentang. Benda yang kamu temui itu membutuhkan makanan atau tidak? Kalau membutuhkan makanan, apakah dia termasuk makhluk hidup atau tidak? Oke? Sudah jelas anak-anak? jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa dilakukan? Jelas, Pak. Keluar Bisa. Bisa, Iya. Pak. Ini keluarnya kemana, Pak? Keluarnya. Keluar ruangan boleh ya. Atau kalian kalau misalnya yang berada di jendela, di dalam kamar bisa melihat keluar, apa yang kamu lihat bisa kamu tuliskan. Kemudian kamu centang, apakah yang kamu lihat itu butuh makanan atau tidak? Ya. Paham anak-anak ya? Nanti balik sini lagi, Pak. Ya, tapi hanya 5 menit ya, tidak boleh Nanti langsung lama-lama. Ke kantin aja, ke kantin. Cita tuh nek keluar sih soalnya ndak balik, Pak. Main Cita, Pak, malam nanti. Iya. Gua alasannya lah, saya ketemu ibu kok, Pak. Kemudian didhawuhi untuk apa Beli gitu gula, ya. beli Diajak minyak. makan. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi kalau didhawuhi oleh ibu nanti bilang ini sedang mengerjakan tugas dari Pak Rifan ya. Hari Ya, pertama Pak. sekolah harus rajin ya, harus selesai tugasnya. Oke, teman-teman, anak-anak semuanya siap? Sudah siap, kertas dan penanya? Oke. Siap. Ini saya contohkan ya. Nama bendanya ikan cupang ya. Membutuhkan makanan saya centang, berarti ikan cupang termasuk makhluk hidup. Ya. Oke anak-anak, silakan 5 menit dari sekarang berarti sampai jam 11 jam 1.48 di jam saya. Silakan sekarang kalian melihat ke sekitar. Nah. Oke, silahkan. Yuk beranjak ya, ojo ning kono wae. Lihat sekitar.
Nyarinya berapa, Pak? 5 saja, enggak usah banyak-banyak ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Mbak Destika sudah selesai. Sudah, Pak. Bagus ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Mas Putra sudah selesai. Sudah, Pak. Udah dapat 5. TOP, top. Mbak Lisa sudah selesai. Sudah Pak, dapat 6 saya. Tadi ngampiri Wah. Vita. Wah, Agak berdua keluar. ya. Ya, Enggak apa-apa. takutnya nanti kalau dia nggak balik lagi itu loh, Pak. Ya. Oke, Mas Mulyo sudah selesai. Sudah, dapat Pak. berapa? Dapat 5. Oke, TOP, top. Iya. Oke, udah dapat semuanya ya. Apakah sudah kembali ke ruang meeting semuanya ini? Ya, siapa yang belum kembali? Oke, sudah semuanya ya. Baik, sekarang yuk saya minta yang belum ya, tadi yang belum menjawab pertanyaan ya. Oke. Yang belum menjawab pertanyaan tadi berarti coba Mbak Sita tunjukkan hasil temuanmu ya. Iya, Pak. Nih, saya tuliskan di kolom nomor 2 ya. Oke. Ya. Apa yang kamu temui? Burung, Pak. Burung ya. Apakah burung membutuhkan makanan? Membutuhkan makanan. Kira-kira makanannya apa? Makanannya nggak Jagung. tahu namanya, Pak. Ya, Pak, biji-bijian burungnya ya. makannya itu sawi. Oh, sawi ya, burung yang makanannya tumbuhan ya. Oke, berarti kalau dia makan tumbuhan, makan sawi, berarti apakah dia makhluk hidup? Halo gitu, Pak. Oke, berarti dicentang ya. Dicentang. Oke. Mbak Sita luar biasa. Oke, sekarang coba siapa lagi? Sekarang Mbak Sita tunjuk 1 orang temanmu. Saya Siapa? mau nunjuk ini, Pak. Mulyo, Pak. Ya, silakan Mulyo. Nama benda yang belum disebutkan di sini. Yo. Nama bendanya kursi, Pak. Kursi tamu. Kursi tamu. Oke. Apakah kursi tamu membutuhkan makanan, Mas Mulyo? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti ini tidak dicentang ya. Oke. Sutre, Pak. Berarti apakah kursi itu merupakan makhluk hidup? Tidak, Pak. Tidak bisa bergerak. Tidak. Ya, luar biasa. Sekarang Mas Mulyo tunjuk temanmu. 1 orang temanmu. Yo. Mas Yang Putra, belum. Pak. Mas Putra, yo Mas Putra. Ya, Pak. Yang belum disebutkan, yuk. Ini, oh ya Pak, tadi saya menemukan itu Pak, biawak. Biawak di mana? Luar biasa. Kamu di selokan depan kamu rumah tangkap Pak. enggak? Wah, ini luar biasa. Bok sate mesti put. Lagi berjemur kok. Lagi berjemur. Ada berapa? 1 apa 2? Apa berapa? 1 tok Pak. Oh ya. Kira-kira biawak itu membutuhkan makanan tidak, Mas Putra? Butuh makan Pak. Tadi kebetulan lagi makan siang Pak biawaknya. Wah, makan apa yang kamu lihat dia? Makan itu Pak, apa namanya, serangga. Makan walang. Oh, iya, makan walang. Berarti biawak membutuhkan makanan ya? Iya Pak. Kalau biawak membutuhkan makanan, apakah dia termasuk makhluk hidup? Termasuk Pak. Oh iya, berarti dicentang. Centang Pak. Oke, selanjutnya tunjuk 1 orang temanmu, Mas Putra, yang belum. Ini Mbak Sita sudah, Mas Mulyo sudah. Siapa ya? Itu Pak, itu Dewi Pak, Dewi. Ya, Dewi. Dewi soalnya Pak. Wajahnya bersinar Pak. Iya. Habis itu biasanya glowing, Pak. Makanya skincare termahal itu kudu, Pak. Oke, yuk. Tapi nama janda bolong, Pak. Wow, kembang janda bolong ya.
luar biasa. Oke. Apakah dia juga membutuhkan makanan? Membutuhkan, Pak. Iya, kan setiap hari disirami ya, kadang-kadang juga dikasih pupuk. Oke. Terus berarti apakah dia termasuk makhluk hidup? Termasuk, Pak, makhluk hidup, Pak. Iya, oke, termasuk makhluk. Itu Pak Di saya namanya Pak Di Mulyo tuh seneng banget, Pak, kalau disuruh nyari kembang janda, Pak. Janda kembang, Pak, kembang janda gitu, Pak. Namanya sama dengan temanmu ya. Oke. Ya. Baik, anak-anak, ini kita sampai di nomor 5 dulu ya, tapi kalian nanti unggah tugas kalian di Google Classroom ya. Kalian silahkan buka Classroom-nya ya. Di situ Pak Arifan sudah membuat tugas-tugas ya, membuat tugas ya. Itu nanti tugas kalian ini kalian foto ya, kalian lengkapi dulu tabelnya, kemudian kalian foto dan kalian unggah tugasnya ya di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan? Kapan pengumpulannya? Pengumpulannya paling lambat hari ini pukul 9 malam. Oke? Kalau besok, Pak. Kalau besok ya nilainya sudah berbeda ya. Kalau bisa hari ini ya. Nih, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti ketika ayah pulang ya, dibuatkan minum dulu ya ayah, kemudian minta tolong ya, minta tolong pinjem handphonenya ya untuk mengirimkan tugas. Oke. Baik, lanjut ya, kita lanjutkan. Selain tugas ini, kalian juga harus mengerjakan tugas lain di dalam Google Classroom ya. Ini Google Classroom, ini tugasnya seperti ini. Saya tak buka ke tugasnya ya. Ini kalau anak-anak yang sudah masuk ke Classroom pasti sudah tahu tugasnya. Nih, ada tugas kelas fotosintesis tumbuhan ya. Oke, sudah terlihat anak-anak? Klik lihat tugas ya. Dan ini ada petunjuknya, kalian baca petunjuknya di sini. Lengkapilah dengan pilihan kata yang tepat. Kemudian ini ada fotosintesis tumbuhan, Google formulirnya diklik ya. Diklik dan di situ ada soalnya ya. 1 2 3 4 5 ya. Ini kalian kerjakan juga di Google Classroom. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak, Pak. Sudah jelas. Paham ya anak-anak ya? Ini ya fotosintesis tumbuhan ya. Iya, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Baik. Mari kita lanjutkan kembali siswa-siswiku ya. Oke. Ini lanjut ke papan tulisnya lagi ya, ke papan tulisnya lagi. Iya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang proses fotosintesis ya. Nah, tidak seperti tumbuhan ya, tidak seperti tumbuhan. Kalau manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Hewan memakan tumbuhan, memakan hewan lainnya ya, atau ada juga yang memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain ya. Itu namanya binatang omnivora. Nah, bebek itu termasuk hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain ya. Bebek bisa memakan dedak, kadang-kadang juga bisa memakan cacing ya. Nah, di bawah sini ada sebuah lagu, judulnya Bebek Bebekku. Nah, ini dinyanyikan oleh ini
Vin Isharyanto, itu ada tulisannya ya di situ ya. Nah, supaya merdu ya, supaya enak terdengar, itu lagu itu harus dinyanyikan dengan pola irama yang tepat. Nah, seperti apa pola irama itu? Nah, saya punya sebuah video lagi. Nah, kali ini videonya Pak Rifan yang membuat. Kali ini Pak Rifan yang membuat videonya, ya. Coba kalian simak, perhatikan baik-baik ya video berikut ini ya. Tak kasih videonya lagi ini. Kalau sekarang Pak Rifan ini yang membuat videonya. Nah, judulnya Pola Irama Lagu. Iya. Oke, sekarang akan saya setel atau play ya. Baik anak-anakku, apa sih sebenarnya pola irama lagu itu? Pola irama lagu adalah panjang dan pendeknya nada dalam sebuah lagu. Nah, untuk lebih memahami tentang pola irama lagu, mari kita nyanyikan lagu Bebek Bebekku yang dipopulerkan oleh Vin Isharyanto. Ada di buku kalian halaman 6. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu, berebut, berebut, sungguh ramainya. Wek, Mbak Dewi speakernya. Bersukaria. Jadi Pak Rifan telah menyanyikan lagu Bebek Bebekku dengan nada yang nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Nah, apabila kalian melihat di dalam syair lagu Bebek Bebekku itu, di bawahnya ada dua buah tanda. Tanda berwarna biru yang pendek dan tanda berwarna biru yang panjang. Tanda berwarna biru yang pendek menandakan bahwa syair itu dinyanyikan dengan pendek. Sedangkan tanda yang panjang artinya adalah syair tersebut dinyanyikan dengan panjang. Nah, mengapa syair lagu kita nyanyikan dengan panjang maupun pendeknya? Agar lagu tersebut menjadi terdengar lebih enak, lebih merdu, ya, lebih nyaman di telinga. Coba kalau kita nyanyikan lagu atau syair Bebek Bebekku itu dengan semuanya panjang atau semuanya pendek, bagaimana hasilnya? Tentu tidak enak didengarkan, ya, tentu tidak nyaman, ya, tentu tidak bagus di telinga kita. Bebek bebekku, mari kemari, ikutlah aku. Nah, kalau kita nyanyikan dengan pendek seperti itu. Kalau kita nyanyikan panjang bagaimana? Bebekku. Nah, tentu tidak bagus didengarkan. Supaya bagus, kita ikuti pola irama yang benar. Ada panjangnya, ada pendeknya. Ada syair yang dinyanyikan dengan pendek, ada syair yang dinyanyikan panjang. Bebek bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu, berebut,
Sungguh ramainya kuek 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 bersukaria. Nah, seperti itulah apabila syair sebuah lagu dinyanyikan sesuai dengan pola irama yang tepat. Ada pola irama yang pendek dan ada juga pola irama yang panjang. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, sederhana dan mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk tugas pada kalian hari ini, silakan kalian berikan tanda pada syair ini, pada syair lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Berilah tanda manakah syair yang harus dinyanyikan panjang dan manakah syair lagu yang harus dinyanyikan dengan pendek. Saya tunggu hari ini, kumpulkan di Google Classroom kelas 3A. Semoga berhasil. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kita berdoa setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak. Apakah jelas terdengar tadi videonya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Ya, Pak Arifan kelihatan ganteng apa enggak tadi? Gantengnya apa? Wes, nggak ada yang Banyak, Pak. ngalahin Kumisnya hilang ya, Pak, itu ya? Kumisnya hilang. Ya. Arifan masuk ke YouTube. Oh iya, kalian juga Arifan bisa artis membuat. Aku buat diajak, Pak. Ya, besok kalian bisa membuat ya. Semoga pandemi segera berlalu, kita bisa bertatap muka, pembelajaran di kelas, kita bikin vlog pembelajaran bersama-sama. Oke? Amin ya, pandemi segera berlalu. Oke. Sekarang dari video tadi, apa kalian masih ingat? Kira-kira apa yang dimaksud dengan pola irama lagu? Yuk, saya ingat kalian apa tadi pola irama lagu itu? Yuk. Panjang pendeknya ya, Pak. Ini kelihatan jempol saya enggak nih? Luar biasa, Mas Eka. Kelihatan, Pak. Panjang pendeknya sebuah lagu. Kira-kira mengapa harus lagu itu bisa dinyanyikan dengan pola irama yang tepat? Kenapa? supaya enak didengar. Biar enak didengar, Pak. Oh iya, supaya enak didengar ya, Mbak Elisa, Mbak Mas Putra, luar biasa. Jadi walaupun Pak Rifan suaranya ini ya tidak merdu-merdu amat, tetapi ketika pola iramanya benar, maka ya masih mendingan di telinga, ya kan, daripada kalau penyanyinya luar biasa dari internasional tapi pola iramanya asal-asalan, ya tetap tidak enak didengarkan. Oke. Nah, di akhir video tadi tugasnya apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang tahu? Tugasnya apa tadi? Memberi tanda lagu. Memberi tanda pada cicak-cicak di dinding. Kalau pendek, kalian kasih tanda apa di bawahnya? Titik. Titik ya, atau strip yang pendek ya. Kalau yang agak panjang, kalian stripnya panjang, Pak. berikan strip yang agak panjang. Apakah di ini ada yang belum tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding itu seperti apa? Kita belum tahu, Pak. Aku udah tahu, Pak. Cicak-cicak di dinding, Pak. Nyanyi. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembelajaran. Nah, sekarang coba Mbak Sita, kamu nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kira-kira dengan pola irama yang benar itu yang seperti apa? Ya, silakan. Teman-teman tolong kalian simak baik-baik dan perhatikan ya penampilannya Mbak Sita, karena di sini ada LKPD-nya juga ya, di Google Classroom juga saya sebutkan ya. Nanti ada pertanyaan, bagaimana penampilan temanku? Nah, jadi di situ nanti ada penampilan siapa, terus kalian komentari di situ, kalian berikan pendapat. Nah, silakan kalian buka lagi ya di Google Classroom ya, di situ ada ya penampilan temanku bagaimana, apakah
dia menyanyinya sudah betul pola iramanya, apakah dia sudah percaya diri, apakah dia sudah suaranya jelas atau enggak, silakan kalian perhatikan, nanti kalian komentari di situ. Sekarang bisa kalian tuliskan dulu di buku kalian, nanti tinggal salin di Google Classroom. Oke? Paham ya anak-anak ya? Sekarang Mbak Sita silahkan nyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. Satu kali saja. Ya, yuk. Iya, Pak. Silakan. Kalau salah enggak apa-apa ya, Pak. Kalau salah di tip enggak ya. Kalau salah ya nanti kita betulkan bersama-sama. Ya, oke. Silahkan Mbak Sita. Pak Rifan, saya izin ke belakang ya. Silakan Mas Dinar. Mulai ya, Pak ya. Nggih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu disantap. Tepuk tangan. Lalu disantap ya, luar biasa. Disantap apa? Ditangkap tuh, Pak? Ayo teman-teman yang mana disantap? Mbak Sita. Ditangkap. Saya nggak dengar Pak tadi, Pak. Guru itu ke belakang, Pak. Tapi sebenarnya ya enggak apa-apa. Nah, mamaku ngajarinya disantap kok, Pak. Iya, karena kalau ditangkap itu kayaknya pakai tangan ya, padahal nyamuknya itu kan masuk ke mulut ya. Punya tangan, Pak. Iya, tapi Masa kita enggak boleh tangkap hap gimana, Pak? Nangkapnya, Pak. Berarti bener saya disantap, Pak. Oh iya. Habis disantap kenyang terus gelegean gitu, Pak. Ya, tepuk tangan. Oke, tapi kita harus menghargai karya ya, tidak boleh merubah lirik ya. Oh, iya, nangkapnya pakai lidah gitu ya. Oke. Ya, Pak, ya. Tapi suaranya Mbak Sita itu cukup merdu. Kapan-kapan kalau pandemi sudah berakhir kita bisa karaoke bersama Mbak Sita ya, duet sama Pak Rifan ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang saya ingin satu orang lagi. Sekarang Mbak Sita silakan tunjuk satu orang temanmu untuk menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. Silakan. Siapa saja? Hah? Ya, oke Mbak Lisa silahkan. Ya. Yuk. Iya, enggak apa-apa. Yuk, silahkan. Ya Pak. Yuk. Nyanyi, kamu tuh masa lirik Cicak-cicak di Dinding aja enggak tahu. Ih, kalah. Yuk. Oke, dengarkan saya menyanyi ya. Kalau mulai agak gemersek silakan tutup telinga, nggak apa-apa. Oke. Oke. Iya. Do re mi, oke. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Bagaimana penampilan Mbak Sita dan Mbak Lisa? Apakah mereka nyanyinya sudah bagus? Ya. Bagus, Pak. Bagus. Mbak Sita yang bagus itu nyanyinya Mbak. Ya, silakan nanti teman-teman ya, kalian tuliskan di Google Classroom. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Jangan lupa Pak. Tugas individunya yang yang cicak-cicak di dinding itu kalian berikan tanda di bawahnya ya. Kemudian tugas yang lainnya itu yang tadi ya, yang mengomentari penampilan Mbak Sita dan Mbak Lisa. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Iya, oke. Siapa yang pernah makan bebek? Saya, Pak. Saya, Pak. Wah, luar biasa. Hidup apa goreng? Makan bebek gorengnya atau makan telur bebeknya? Dua-duanya, Pak. Sudah semua ya. Oke, kalau makan cicak? Ada yang Pak. Enggak ya. Iya, Pak. enggak. Iya. Cicak bukan termasuk hewan yang dimanfaatkan untuk makanan. Ya, kalau bebek dimanfaatkan untuk makanan. Ya.
bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa juga dimanfaatkan telurnya. Ya, oleh sebab itu bebek sering diternakkan, ya, diternakkan di dalam sebuah peternakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini tadi, iya. Bebek itu banyak diternakkan untuk diambil daging dan telurnya. Nah, peternak ini. Nah, jadi saya punya sebuah cerita sekarang. Nah, Bibi itu memiliki peternakan bebek. Nah, bebek-bebek tersebut dimanfaatkan telur dan dagingnya. Bebek di peternakan Bibi jumlahnya sangat banyak, mencapai ribuan ekor. Nah, tahukah kamu cara membilang angka ribuan? Nah, coba perhatikan dan sebutkan bilangan berikut ini. Ya, di sini mari kita lihat ya. Oke, ini cara membilangnya adalah 1000 ya. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 2 ya. 1000. Kalau yang ini berarti berapa anak-anak? 1030. 1030. Luar biasa. Kalian lihat deret ribuannya ada 1 berarti 1000, ratusannya 0 berarti tidak ada. Deret puluhannya 3 berarti 30, satuannya 0 berarti 1030. Oke. Sekarang tadi sampai Mbak Lisa ya. Sekarang Mbak Lisa coba tunjuk satu orang temanmu. Cup, Ya. cup, kembang kuncup. Ya, Mulyo. ya Mas Mulyo, sekarang coba bagaimana cara membilang bilangan ini. Yo. Itu 1860, Pak. Pintar sekali. Angka ribuannya ada 1 berarti 1000. 1000. Ya. Ratusannya ada 8 berarti 800. Puluhannya 6 berarti 60. Satuannya 0 berarti tetap 60. 1860. Paham ya anak-anak ya? Luar biasa. Paham, Pak. 3000, 3000, 4200 ya. Oke, sekarang nah, kembali lagi ke LKPD ya. Ini nanti bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Tapi sebelum nanti dikerjakan di Google Classroom, saya ingin mendengar jawaban dari anak-anak terlebih dahulu. Sekarang Mas Mulyo, kamu tunjuk satu orang temanmu untuk mengerjakan nomor 1. Yo. Sita, Pak, Sita. Ah, Mbak Sita lagi yang lain. Sudah aktif sekali hari ini Mbak Sita dan Mbak Aku Lisa. wes jawab wes. Ya. Oh ya, Mbak Dewi silakan. Ini nama bilangannya berapa ini? 1000. 1500. 20. 20. Ya. Nah, 1520. Benar teman-teman? Benar. Benar. Benar, Pak. Deret ribuannya ada 1, ratusannya 5, puluhannya 2. Satuannya berapa? 0. Tidak ada 0 ya, berarti 1520. Sekarang tunjuk satu orang Mbak Dewi, yang lain. Siapa ya? Untuk mengerjakan nomor 2. Muhammad ada enggak? Berangkat enggak itu Muhammad F? Enggak berangkat ya? Waduh, enggak ada itu. Mungkin sudah pindah sekolah ya, karena murid saya iya, cuma 9 kok. Iya. Oke, yang lain siapa? Siapa ya? Dek nganu aja deh. Mau dong. Oh iya, Mbak Deriska weh. Oke, nomor 2. Nama bilangannya 5733. Berarti lambang bilangannya berapa saja? 5. Terus? 5007. 7. 33.
733. Apakah benar, teman-teman? Benar. Betul, Pak. Benar ya, Sama Pak, sama punya Pak. 5.033. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan tugas ini di Google Classroom ya, di Google Classroom ya. Kamu ngapain sih? Oke. Nanti kerjakan di Google Classroom. Ini ya. Kerjakan di Google Classroom. Nih, Google Classroom-nya ada tugas kelas di sini. Ya. Nah, ini ada LKPD Matematika ya, yang ini tadi ya. Kita lihat tugasnya. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan ya oleh temanmu tadi ya, oleh Mbak Rizka sama Mbak Dewi ya tadi ya. Oke. Nanti kalian tinggal kerjakan dan kalian unggah ya di Google Classroom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas semuanya? Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Jelas semuanya? Yakin? Ya, Pak. Yakin. Oke, kalau sudah jelas semuanya, berarti sekarang waktunya kita bermain-main ya. Oke, sekarang waktunya kita bermain-main. Waktunya tinggal 10 menit ya. Oke. Yuk, ayo kita bersenang-senang. Saya akan kirim linknya di kolom komentar ya. Kita kerjakan bersama-sama setelah ini. Oke. Oke, saya bagikan linknya dulu ya. Oke. Bentar, saya akan mengirimkan kepada kalian tautan atau link untuk kita main-main ya. Nanti kalian akan mengerjakannya bersama-sama. Silakan persiapkan handphonenya, ponsel pintarnya ya. Kalian siapkan dan kalian siapkan ininya atau laptopnya ya. Kalian masuk ya ke link yang akan saya bagikan di kolom komentar di meeting ini ya. Oke. Setelah itu kita selesai ya, pulang ya. Untuk pelajaran besok pagi kita akan lanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Kalau tadi sudah ada satu ciri makhluk hidup, yaitu apa? Yaitu membutuhkan makanan. Besok kita akan belajar ciri-ciri yang lainnya. Nah, oke. Sekarang nih, apakah kalian sudah bisa membaca ini tautan dari saya? Silakan kalian klik https itu quizzes di kolom ini ya, kolom chat ya, atau percakapan obrolan ini ya. Oke, anak-anak. https://quizzes.com /join tanda tanya GC sama dengan 010972. Oke? Ya. Ini sudah ada 3 orang yang bergabung. Ya, silahkan. Yuk, kita tunggu teman-teman yang lainnya. Nah, ini dia. Ngetek apa tuh, Pak? Ini Bu, ya di kolom obrolan itu ada tautan dari Pak Rifan. Ya, kita bersenang-senang sebentar sebelum pulang ya, sebelum berdoa pulang ya. Tadi kan saya tanya sudah paham semuanya ya. Kalau sudah paham semuanya, kita periksa, kita cek
ya. Apakah memang sudah paham semuanya ya? Oke, kita main-main sebentar dengan kuisis ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sudah bergabung. Yuk. Adakah yang masih mengalami kesulitan untuk bergabung, anak-anak? Sebentar Pak, lagi mau gabung. Sebentar Pak. Yo. Ya. Ini. Tadi yang untuk tadi pagi yang dapat hadiah Mas Mulyo, Mas Dinar, Mbak Sita sama Mbak Lisa ya. Nah, ini Ya, nanti Pak. sudah ada 4 orang yang dapat hadiah ini. Wah, nanti ini dalam kuisis ini nanti kita cari muridnya 9 ya. Berarti 2 orang saja, 2 orang pemenang ya, biar pas jadi 5 orang ya. Hadiahnya 2 apa, Pak? orang dengan peringkat teratas nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Pokoknya rahasia dong ya. Wah, Biar aku jadi surprise. penasaran. Iya, harus penasaran. Tapi jangan ngimpi ya. Jangan sampai dibawa ngimpi ya. Ya, Pak. Ya, nanti malah tidak bisa nyenyak nanti ya. Oke, sudah ada 8 orang bergabung. Apakah ada lagi yang ingin tidak bergabung? Yang belum bergabung Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, apakah ada kesulitan? Atau kita mulai saja ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ayo masuk mulai, saya, Pak. Tidak sabar aku, Pak. Oke, yuk kita Ya, mulai, Pak. mulai saja. Ya, ada 10 soal kalau tidak salah ya. Oke, mari kita mulai. Ya, ayo. Yo, Mbak Dewi sementara memimpin. Ya, Mbak Destika di peringkat kedua. Mas Putra. Wah, ini apakah masih akan berubah ini nanti peringkatnya ya? Nih, Mbak Dewi masih di peringkat 1 ya. Mbak Lisa juga peringkat 1. Yo, masih belum berakhir. Yo. Oke, sudah selesai anak-anak. Sudah selesai, Pak. Iya. Ya, Pak. Oke, wah ternyata peringkatnya berubah ya.
Ini nomor 1 Mbak Sita. Oke, ini sudah Poinnya kok selesai. iso akeh ya. Oke, nomor 1 Mbak Sita, nomor 2 Mbak Asia, dan nomor 3 Mbak Dewi Laksmi. Ya. Dapat hadiah ya, Pak. Iya. Yang dapat hadiah cuman peringkat 1 dan 2 ya. Jadi Mbak Sita dan Mbak Asia. Mbak Dewi dapat hadiah hiburan ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Jadi kalau dengan kuisis ini ya tidak hanya ketepatan yang benar tapi juga tidak hanya ketepatan yang dinilai tapi juga kecepatan. Cepat dan tepat itulah yang menjadi peringkat nomor 1. Oke. Baik anak-anak, dengan berakhirnya kuis ini maka selesai sudah pembelajaran kita di hari pertama ini. Bagaimana menurut kalian hari ini? Senang, Pak. Dengan ini kan pembelajaran pertama. Senang, Pak. Alhamdulillah, kalau senang saya juga senang ya bertemu dengan murid-murid baru yang cerdas-cerdas seperti kalian ya. Mudah-mudahan nanti selama 1 tahun pembelajaran ke depan kita bisa bersama-sama ya belajar bersama dengan menyenangkan, dengan asik ya, semuanya kompak dan rukun ya. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa besok pagi. Besok pagi kita mulai tidak seperti sekarang ya, kita besok pagi agak gasik ya jam 8 atau jam 9 ya. Nanti info selanjutnya kita oh iya besok Senin maksudnya ya, besok Senin ya, mulai jam 9 atau ya paling lambat jam 9 lah kita koordinasi lagi di grup ya, di grup WhatsApp. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini saya ingin 1 orang memimpin doa. Yang belum, oke, coba Mbak Asia tolong dipimpin berdoa teman-teman. Ya, Pak. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Saya berhenti merekam ya. Selesai sudah.